ahli, dan atau pihak lain. A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Mohon perhatian, kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet,
handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Nelly. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bisa di-unmute dulu, Ibu, suaranya. Perkara 136 pemohon, Ibu Nelly Armida. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih di mute, Ibu, izin suara Zoom-nya. Di sebelah kiri bawah, Ibu, di layar Ibu, nah itu ada gambar mikrofon, bisa diklik dulu, Bu. Seratus 136 pemohon, Ibu Nelly. Selamat pagi. Selamat pagi, 136 pemohon, Ibu Nelly. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Nelly. Selamat pagi. Perkara 136 pemohon. Zoom-nya masih di mute, Ibu. Mohon untuk dibuka. Selamat pagi, Bu Nelly. Selamat pagi. Masih di mute, Ibu. Mohon izin Zoom-nya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Udah besar ya, Mas? Udah. Baik, Ibu, suara dan gambar apakah bisa diterima dengan baik, Bu? Ya. Oh, segini. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf. Mohon untuk berada di dalam ruangan, Ibu. Mohon izin. Mohon untuk berada di dalam ruangan. Ya, saya di tenda nih, Pak. Enggak, saya di tenda. Baik, Ibu, mohon tunggu sebentar ya, Ibu, akan saya konfirmasi sebentar. Ya, Pak, ya. Ya.
enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Bu Nelly. Bisa di-unmute dulu Ibu, mohon maaf. Zoom-nya masih di-mute Ibu. Bisa diklik dulu Ibu Zoom-nya. Sebelah kiri bawah gambar mikrofon bisa diklik dulu Ibu, mohon maaf. Ya, Ibu mohon maaf, suara dan gambar sudah bisa diterima dengan baik ya Bu? sudah Pak, ya sudah. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 136 garis miring PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 untuk PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Sebelum saya minta untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir, perlu saya sampaikan bahwa dalam persidangan ini berlaku ketat protokol kesehatan, ya, sehingga masker harus dipakai yang benar. Itu kuasa hukum yang putra, yang laki dipakai yang betul. Nanti kalau enggak yang disemprot nanti saudara nanti. Ya, yang lain juga. Kemudian durasi persidangan juga kita supaya efisien dan efektif. Kalau sudah melebihi dari 2 jam, maka kita akan break supaya ruangan ini bisa disterilkan kembali. Ya. Selain protokol kesehatan, maka berlaku peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah saudara ketahui bersama. Baik, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah kuasa hukum dari 3 pemohon dari pesisir selatan, Bapak M. Husni, Bapak H. Surtarto Rangkayo, dan dan Ibu Nelly Armida. Nama saya Heni Handayani, SHMH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak siapa yang hadir nih? Pak siapa? Prinsipal. Prinsipal. Siapa namanya yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mulia Majelis Hakim, saya memperkenalkan diri. Saya nama M. Husni. Oh, Pak Husni ya? Ya, perwakilan prinsipal dan masyarakat. Ya. Terima kasih, Pak. Yang hadir secara daring tidak ada? Ada Pak, ada 5 orang. Siapa? Yang hadir daring itu Bapak Hamdanus, Pak Siapa itu? Joni, Ibu Nelly, Bapak Sutarto, Bu Nel. Ibu Nelly, Pak Sutarto, Pak Hamdanus. Pak Indrayoni, Pak Hamdanus, Pak Bulisda. Ibu Lisda, Pak Hamdanus, Pak Hendra Joni, Ibu Nelly, dan Bapak Sutarto. Ya, kalau Terima kasih, itu Yang yang Mulia. Pak Indra Joni, Pak Hamdanus, dan Bu Lisda tidak bisa hadir dalam persidangan ini karena kan tidak tercantum dalam permohonan, Oh iya, bukan menjadi pihak. iya, Ya. iya. Tapi yang menjadi prinsipal Pak Husni, Pak Tarto, dan Ibu Nelly. Ibu Nelly Iya. itu yang bisa hadir ya. Iya. Jadi tolong secara disiplin jangan hadir meskipun dalam daring juga tidak boleh hadir. Oh siap, Pak. Ya. Iya. Sudah Panitra, Pak nggak boleh hadir ya. Karena yang hadir dalam persidangan adalah semua pihak yang terkait dengan perkara ini. Ya. Baik, termohon siapa yang hadir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Termohon dalam perkara 136 hadir saya sendiri kuasa hukum Sudi Praitno SH LLM bersama Ibu Lili Suwarni, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan secara daring hadir rekan kami Joni Hendri Putra SH selaku kuasa hukum bersama Ibu Febriani dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan didampingi Bapak Iswaryani dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain secara daring tadi. Benar Yang Mulia. Yang hadir di sini Saya selain sendiri. Pak Sudi, Bu Lili. Benar Yang Mulia. Oke. Bawaslu siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Selatan yang hadir pada sidang hari ini, saya Herman Odison, Ketua Bawaslu Kabupaten Selatan, dan didampingi oleh Bu Yani Rahmasari, Koordinat Divisi Hukum Data Informasi, dan juga secara daring dihadiri oleh Bapak Nurmaidi, RSK Elpandi, dan Saprijal Chan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Agenda pertama yang dalam persidangan ini pagi hari ini adalah penyampaian secara lisan permohonan dari pemohon, ya. Kemudian perlu saya beritahukan bahwa permohonan sudah diterima di kepanitraan pada tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 13.43, terregister dengan nomor perkara 136 /PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021, ya. Jadi permohonan secara tertulis sudah kita terima dan majelis panel sudah membaca. Oleh karena itu tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, ya. Disampaikan saja, saya minta untuk disampaikan secara lisan, pokok-pokoknya saja. Yang pertama, nama prinsipal, kemudian kuasa hukumnya, kemudian apakah itu menyangkut kewenangan mahkamah yang bagaimana, kemudian legal standingnya, kemudian mengenai tenggang waktu, dan yang terakhir mengenai posita dan petitumnya, ya, pokok-pokoknya tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, ya. Kenapa punya legal standing dan sebagainya. Oke. Saudara juga sudah mengajukan perbaikan permohonan, ya? Sudah Pak. Siap. Sudah Pak. Sudah, ya? Sudah. Perbaikan permohonan diterima tanggal 22 Maret. Iya Pak. Ya. Iya Mulia. 22 Maret ya, 2021 pada pukul 10.01, ya. Silakan saudara menyampaikan perbaikan permohonan ini. Apakah perbaikan permohonan ini sudah masih memenuhi tenggang waktu atau tidak? Nanti akan kita lihat dan kita nilai. Ya, silakan. Siap Yang Mulia. Saudara mengajukan perbaikan permohonan 2 kali. Iya Pak. Oleh karena petikannya baru bisa diberikan oleh Pengadilan Padang, telat. Jadi pertama bukti online, kedua petikan. Jadi kita mengajukan perbaikan karena adanya petikan Pak. Petikan yang sudah diberikan oleh Pengadilan Padang. Petikan putusan nanti kita terpidana. Yang menilai, ya, perbaikan permohonan atau dokumen mana yang akan kita pakai untuk mengadili permohonan ini, ya. Siap. Nanti akan kita lihat. Siap Yang Mulia. Yang penting intinya dari permohonan ini silakan saudara sampaikan. Intinya dari permohonan ini adalah agar Mahkamah Konstitusi sebagai depositif legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidananya Bapak Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD, Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat. Bukti online Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021. Register 31K Pidana Sus LH 2021 tentang ditolaknya kasasi Dr. Andes Rusmayul Anwar. Sehubungan dengan itu maka status terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020, maka pencalonan Dr. Andes Rusmayul Anwar NPD atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Pesisir Selatan tahun 2020 adalah cacat hukum. Sejak kasasi yang bersangkutan sampai di MA tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020, perkara tersebut tidak terregister berarti status terpidana. Maka sesuai dengan pasal 250 ayat 2 dan 5, maka KPU tidak mempunyai dasar dan KPU tidak dapat dibenarkan meluluskan atau menetapkan orang tersebut sebagai calon Bupati Pesisir Selatan. Pertanyaan saya,
yang menjadi objek dari permohonan ini apa? Untuk supaya permohonannya adalah agar Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator melakukan penemuan hukum, mengatasi kebuntuan kekosongan sehubungan dengan status terpidana Dr. Andes mengatasi kebuntuan. Objeknya dalam perkara pilkada itu apa? Membatalkan calon. Bu, kok membatalkan calon? Apa sih yang dibatalkan itu apanya? Kalau membatalkan calon kan bukan itu substansinya, tapi yang menjadi objek. Permohonan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259 PL 0203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Itu yang dimaksud dengan objeknya. Siap, Pak. Ya. Siap, Yang Mulia. Jadi objeknya putusan 259. Ya. Terus? Nomor 261 PL 203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9/2020 tentang nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal 24 September 2020. Itu yang 259 tentang apa? Tentang nomor urut pasangan calon. Tentang pasangan calon. 261 tentang? 261 tentang nomor urut. Kalau 259 tentang penetapan pasangan calon. Oke. Jadi itu objeknya. Iya, objeknya sama. Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368 PL 0201 KPT 1301 KPU Kabupaten 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan 2020. Yang menjadi objek itu hanya 368. Hasil rekapitulasi, penetapan hasil rekapitulasi. Karena perselisihan perolehan suara dalam pilkada kan objeknya, hasil penetapannya. Kalau yang penetapan yang di atas itu nanti konsekuensi dari ini dibatalkan menyangkut itu. Ya. Ini yang Anda masukkan di nomor berapa itu? Yang 368. 368 yang untuk permohonannya di nomor 4 Yang Mulia. Yang D itu? Iya. Oke, terus oleh karena itu Mahkamah berwenang menurut Anda? Mahkamah sebagai positif legislator berhak membatalkannya. Oke, terus ini pemohon punya legal standing? Pemohon punya legal standing, Pak. Kenapa punya legal standing? Pemohon punya legal standing. Penjelasan kenapa pemohon atas nama 3 orang tadi prinsipal, Pak Husni, Pak Tarto, dan Bu Nelly, itu kenapa punya legal standing? Penjelasannya gimana? Iya. Sejauh ini sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, wali kota objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 menyatakan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilih adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati, kan pasangan itu disebutkan pasangan calon kan? Iya, atau pemantau pemilihan. Dalam halnya hanya terdapat 1 pasangan calon. Nah ya, sekarang apakah prinsipal yang 3 orang itu pasangan calon?
Satu pertanyaannya. Yang kedua, apakah 3 orang itu pemantau? Pemantau yang mulia, bahwa sekalipun demikian para pemohon sebagai warga negara Indonesia, ya. Apakah pemantau? Pemantau. Di Padang itu, ini kan di mana? Pesisir? Di pesisir selatan. Pesisir selatan, calonnya ada berapa? Calonnya ada 3. 3, kalau 3 ada pemantau enggak? Semuanya masyarakat di sana memang berhak untuk memantaunya yang mulia. Syarat pemantau itu apa? Menurut PMK dan menurut PKPU. Apakah pemantau terdaftar punya sertifikat sebagai pemantau? Lah kalau semua masyarakat kemudian diberi kewenangan sebagai pemantau, kacau nanti pilkada. Para pemohon sebagai warga negara Indonesia dan penduduk pesisir selatan memiliki legal standing mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang dicederai hak konstitusinya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, adil melalui pemilu yang bermartabat yang mulia. Oke, kalau gitu itu menurut saudara ya, nanti mahkamah yang akan menilai dan nanti KPU dan Bawaslu nanti bereaksi ya. Terus, silahkan. Sekarang tenggang waktunya. Saudara mengajukan permohonan yang pertama, kemudian ada perbaikan yang kedua, ada perbaikan pertama dan perbaikan kedua. Mengenai tenggang waktu pengajuan ini, mana yang memenuhi persyaratan atau sebutkan. Kita sudah punya catatan permohonan yang pertama tanggal sekian, permohonan perbaikan yang pertama tanggal sekian, perbaikan yang kedua tanggal sekian. Nah, menurut saudara yang harus dipakai untuk mengadili perkara ini yang mana? Perbaikan yang terakhir atau perbaikan yang pertama? Atau yang awal permohonannya? Kan kita harus jelas permohonan yang akan dipakai dalam perkara ini yang mana menurut saudara. Nanti juga bisa KPU termohon dan Bawaslu bisa mempunyai komentar. Mestinya yang dipakai yang ini menurut peraturannya. Mahkamah juga nanti akan menilai. Yang mana menurut saudara? Silahkan dijelaskan. Siap yang mulia. Ini sebenarnya penenggang waktu adalah 3 hari kerja terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil oleh termohon. Akan tetapi karena keputusan dari MA itu di online itu hanya baru bisa dilihat tanggal 24 dan juga petikannya baru, jadi kami di sini sebagai kuasa hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai depositif legislator untuk memberikan temuan hukumnya dalam hal ini, Pak. Oke, Pak, itu yang mulia. permohonan saudara. Iya. Nah, sekarang ada 3 permohonan itu. Mana? Jadi Anda meminta Mahkamah menyimpangi tenggang waktu dari apa yang sudah diputuskan dalam penetapan, kan begitu kan? Iya. Tapi sekarang ada 3 permohonan. Nah, permohonannya yang diminta, yang dipakai itu yang mana? Kami meminta yang dipakai yang terakhir yang mulia. Yang terakhir. Iya. Jadi ini kita bicara permohonan yang terakhir ya. Siap yang mulia. Ya, oke, kalau begitu sekarang dalil-dalil atau posita yang Anda minta yang terakhir itu bagaimana? Silahkan sampaikan pokok-pokoknya. Pokok permohonan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggara, antara lain Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015, tentang penetapan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang sebagai berikut. B. Tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 nomor 259 PL
0203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9 2020 tanggal 23 September 2020. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 nomor 261 PL 0203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9 2020 tanggal 24 September 2020. Pemilihan suara dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 nomor 368 PL 0201 KPT 1301 KPU Kabupaten 12 2020 tanggal 16 Desember 2021. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 30 PL 027 PU 1301 KPU Kabupaten 2 2021 tahun 2021. Fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang dilakukan oleh pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas. Dalam hal ini adalah murni kelalaian atau kesalahan termohon. Bahwa dalam konteks ini calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 telah melanggar hak konstitusional para pemohon dan merampas secara melawan hukum pasangan calon Bupati lainnya untuk terlibat di dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, dan ini sangatlah tidak adil. Bahwa fakta status Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sebagai terpidana dari pasangan calon nomor urut 2 dan fakta termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 juga melanggar hak calon pasangan lainnya untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan termohon yang meloloskan terpidana yang bernama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD sebagai calon Bupati dari paslon nomor 2 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 juga melanggar pasal 7 ayat 1, 2 huruf B sampai dengan M Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang khususnya. Pasal 7 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 2016 menyatakan bahwa setiap warga negara dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 2016 menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang lain dianggap dibacakan sekarang petitumnya. Petitumnya, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam putusan salah, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan para pemohon. 2. Membatalkan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pesisir Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dalam pokok perkara, Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai depositif legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat
kasus-kasus keras yang sulit atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki jurisprudensi atau presiden. Menyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 259 PL 0203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 261 PL 0203 KPT 1301 KPU Kabupaten 9 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368 PL 0201 KPT 1301 KPU Kabupaten 12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 September 2020. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum bersifat melawan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 30 PL 027 PU 1301 KPU Kabupaten 2 2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Andes Rusmayul Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI di dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 dan menyatakan batal demi hukum. 7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan peraih suara terbanyak kedua, yakni pasangan calon nomor urut 1 yaitu Hendra Joni SHMH dan Hamdanus MSI sebagai pasangan Bupati terpilih Pesisir Selatan 2020 atau menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi dengan hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan keputusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Baik. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon, Heni Handayani SHNH, Joni Pratama SH. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih. Yang Mulia, Pak Manan ada? Berikutnya, Yang Mulia Pak Manan, kemudian nanti Pak Daniel. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kepada pemohon ya, tadi sudah ditanggapi oleh Yang Mulia Pak Ketua panel mengenai soal objek tadi ya. Di sini Bu menguraikan objek permohonan itu tadi dari SK penetapan calon, penetapan nomor urut dan seterusnya sampai keputusan rekapitulasi. Nah itu, jadi ada hal yang mesti dipertanyakan di situ sebenarnya yang mana objek daripada permohonan itu ya. Kemudian juga mengenai legal standing sudah tadi dipertanyakan bagaimana sebenarnya kepentingan dari prinsipal ini dalam perkara ini sudah dijelaskan tadi itu bukan peserta pilkada, bukan sebagai pemantau dan lain sebagainya. Cuman tadi Bu menafsirkan seluruh orang bisa memantau. Nah itu menjadi hal yang perlu diperjelas. Kemudian tadi juga mengenai soal Ibu mengatakan terjadi cacat formil. Nah hubungannya dengan itu saya mau bertanya. Tadi masih kurang jelas
kapan itu si Pak Ruslan ya, itu ditetapkan, saya ulangi, Pak Rusmayul Anwar itu kapan itu ditetapkan sebagai tersangka, kapan ditetapkan sebagai terdakwa, kapan dia sebagai terpidana. Ini penting. Jangan asal Ibu seluruhnya raup semua sehingga wah, dia sudah tidak pantas begitu ya. Jadi harus jelas kapan itu sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Kalau terpidana tadi hanya Ibu menjelaskan adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasinya, yaitu putusan tanggal 24 Februari ya, kalau tidak salah ya. Begitu Bu? Iya, betul Pak. Nah, menurut Ibu di situ apa statusnya? Jadi karena dari pengadilan negeri dia sudah diputus, berarti kan statusnya terpidana. Belum. Dari diputus pengadilan negeri, apa statusnya? Sudah terpidana, Pak. Oh, dari mana tahu? Karena setelah diputus itu orang tersebut statusnya sudah terpidana. Banding ya? Dia banding ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi terpidana itu? Terpidana, Pak. Oh, menurut Anda begitu? Iya. Terus abis gitu dia juga ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah untuk kasasi, Mahkamah Agung untuk kasasi, dan itu juga terpidana dan ditolak. Dengan ditolaknya beliau, berarti sejak keputusan pengadilan tinggi sejak Juni beliau sudah statusnya terpidana. Kenapa enggak dihukum? Kalau terpidana kan dihukum, dieksekusi. Kalau untuk permasalahan itu, nah itu jangan, jadi Ibu jangan menafsirkan sembarangan, harus jelas ya, harus jelas ininya bahwa dia tersangka, terdakwa, terpidana. Saya salah sebentar ya Mulia. Pertanyaannya yang Mulia Pak Manahan itu begini, kapan putusan itu inkrah? Mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang sudah tidak bisa dilakukan upaya apa-apa lagi, sehingga itu statusnya menjadi jelas, kan gitu ya Bang Ria ya. Kapan inkrahnya? Pada waktu PN kan belum inkrah, pada waktu PT kan belum inkrah. Inkrahnya setelah ada putusan kasasi, kan begitu. Coba nanti jelaskan itu. Siap Pak, siap yang mulia. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan saudara bertiga ini, prinsipal ini sepertinya mengamanatkan dari kepentingan siapa gitu ya. Apakah ada kuasa dari paslon nomor urut 1 terhadap bertiga ini? Ada kuasa? Dari paslon nomor urut 1 ada kuasanya Bapak? Ada ya? Hah? Ada Pak. Ada. Dari paslon nomor urut 1? Ada, ya. Paslon nomor 1 ini? Dari paslon nomor urut 1, Pak Hendra Joni dan Pak Hamdanus. Bukan, dari urut ini. Ya, betul. Nomor urut 1 kan yang pemenang kedua ya? Pemenang kedua. Oh iya, jadi ada surat kuasanya? Ada. Oh, kenapa mereka yang langsung memberi kuasa? Ada di sini, dilampirkan surat kuasanya. Jangan asal Ibu jangan asal menjawab. Coba ditanya prinsipalnya, ada kuasanya itu? Surat kuasa dari Pak ini? Mohon izin Yang Mulia. Sebetulnya kami bagian dari itu bukan itu pertanyaannya. Saudara punya kuasa enggak? Tidak. Itu jelas ya. Jadi kami memberikan kuasa kepada Bu Eni. Itu sudah tahu, di situ ada, di sini ada. Yang saya tanya, apakah dari ini kepentingan dari nomor urut 1 kan begitu ya? Nah, saya mau bertanya, saudara ada hubungan apa dengan nomor urut 1? Saudara, famili, atau apa istilahnya itu, pendukung, tim sukses? Saya di partai. Tim sukses? Bukan, jadi saya ada pengurus partai di provinsi. Ya, jadi itu saja. Jadi artinya begini ya Pak ya. Artinya saudara itu kalau mau mengatasnamakan masyarakat itu yang objektif, gitu loh.
Jangan karena untuk kepentingan nomor 1 di sini petitumnya jelas agar dibatalkan sehingga nomor satu yang menang. Nah, itu perlu juga harus ditegaskan. Karena toh juga legal standing Bapak kan masih dipertanyakan. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini harus jelas ya, karena ada di putusan sela. Dalam putusan sela ini mohon membatalkan pelantikan. Saya mau tanya, sudah dilantik apa belum? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah bagaimana? Kenapa di sini ragu? Ini Karena enggak objektif statusnya lagi. beliau sudah terpidana, Pak. Bagaimana? Pak, yang mulia, statusnya beliau sudah terpidana. Nah, jadi kalau sudah terpidana itu kapan? Sejak Nah, itu kan menurut sejak saudara, 24 ya. Februari Betul. ditolak, berarti dari PT dia sudah terpidana, Pak. Dari Juni dia sudah terpidana. Jadi itu Bu harus jelas ya, harus mengerti bagaimana status orang terpidana, bagaimana orang masih tersangka. Karena di undang-undang ini yang disebut terpidana. Ya, yang disebut di situ di pasal 7 itu ya. Jadi ini juga, ini kan harus jelas, harus objektif. Sudah dilantik apa belum? Itu sekali lagi pertanyaan saya. Sudah dilantik, Yang Mulia. Kapan? Dilantik, ini ada undang-undangnya waktu setelah... Enggak, saya mau tanya kapan dilantik menurut sepengetahuan daripada pemohon. Bisa saya bantu? Ya. Ya. Putusan kasasi bukan itu yang saya tanya. Ini sudah ada putusan kasasi, sudah ada. Yang saya tanya 26 Februari ini notaris ini pengetahuan umum kan? Ya. Nah, kapan dilantik? 26 Februari 2021. 26 Februari 2021. Ya. Putusan Mahkamah Agung 24 Februari 2021. Februari 21. Di input online 25 Februari 2001. Jadi menurut pengetahuan saudara Pak Rusman CS ini, Pak Rusma ya, sudah dilantik 26 Februari 2021. Ya. Putusan Mahkamah Agungnya tertanggal 24 Februari 2021. Ya. Kapan diketahui oleh Diketahui di input online tanggal 25 Februari 2001. Oh, diketahui 25 Februari. Ya. Kenapa enggak terus dilapor? Sudah lapor, Pak. Ada di bukti-buktinya sudah dilaporkan. Oh, gitu ya. Iya. Ke Sudah KPU dilapor. dilaporkan, ke Bawaslu Tetapi tetap dilantik ya? Tetap dilantik. Itu cikal bakal Oke. rusuhnya Itu kami nanti di sudah Selatan. substansi ya. Tapi ini masih nanti kita terima dulu nanti tanggapan dari pihak termohon dan pihak yang lain nanti. Terima kasih Yang Mulia. Baik, berikutnya Yang Mulia Pak Daniel. Ada, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pemohon ini walaupun belum masuk pada substansi ya, tapi mungkin perlu juga diberi informasi ke kami terkait dengan permohonan ini. Yang pertama tadi terkait dengan pemahaman pemohon bahwa Bupati yang sekarang sudah dilantik ya? Sudah dilantik. Sudah dilantik tanggal 26 Februari 2021. Nah, dalam pemahaman pemohon bahwa beliau sudah terpidana ya? Terpidana. Sejak putusan pengadilan negeri. Kasasi, pengadilan negeri juga sudah terpidana, pengadilan tinggi terpidana. Ya. Dia naik ke kasasi. Ya, oke. Ini saya coba ikut pola pikir pemohon, ya kan. Dan juga harus diingat bahwa dalam asas hukum itu ada yang dikenal dengan nama asas praduga tak bersalah, ya. Supaya ini pemahaman pemohon. Saya coba ikuti alur pemahaman pemohon. Nah, dalam proses itu selama dia belum terpidana dia masih punya hak, ya, dia masih punya hak. Tapi kalau pemohon berpandangan bahwa dia sudah terpidana, itu berarti sudah mengabaikan asas praduga tak bersalah. Itu berarti mungkin pakai a contrario praduga bersalah, karena dengan asumsi sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.
Sementara kan dia punya hak, ada upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada yang bersangkutan untuk menggunakan upaya itu. Kalau dia merasa ada ketidakadilan, dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Nah, dalam proses itu semestinya dia belum terpidana. Terpidana itu harus dalam pemahaman sudah inkrah. Selama itu belum inkrah, maka harus tetap asas praduga tak bersalah. Ya, ini saya coba ikuti pola pikir pemohon biar ada pemahaman yang sama dulu. Yang berikut tadi pemohon mengatakan bahwa ini masyarakat pemantau. Mungkin nanti KPU termohon akan menjawab regulasi yang terkait dengan syarat legal standing bagi pemantau. Jadi nanti ini tadi makanya yang mulia Pak Ketua mengingatkan permohonan mana yang mau dipakai, karena ada 3. Permohonan pendahuluan, perbaikan pertama dan kedua. Tadi pemohon mengatakan bahwa yang dipakai yang kedua dengan alasan baru mendapat petikan, ya, petikan dari Mahkamah Agung. Itu nanti hak termohon untuk menjawab dasarnya yang mana, ya. Tapi tadi yang mulia Pak Ketua mengingatkan yang mana dijadikan yang mau dibacakan pada kesempatan ini. Kemudian gini, pada waktu pemohon mengetahui bahwa pada tanggal 4 Februari ada penolakan dari Mahkamah Agung, ya. 24 4 Februari apa 24? 24 Februari. Ya 24 Februari putusan. Iya, putusan petikannya kan. Ya. Tapi sudah mengetahuinya itu kan sebelumnya, ya. Mengetahuinya setelah di amar putusan di input online tanggal 25 Februari. Online itu 25 Februari. Ya. Kemudian dapat petikannya tanggal berapa? Petikannya dapat waktu perbaikan kedua, Pak. Ya, tanggal berapa? Ketiga. Tanggal berapa itu? Tanggal 19 ya, 19. Tanggal 19? 19 ya, dapat petikannya. Nah, setelah pemohon mendapat petikan, upaya apa yang dilakukan pemohon? Cukup bersurat ke KPU dan Bawaslu atau ada upaya lain yang dilakukan? Izin yang mulia, tanggal 24 Februari MA sudah memutuskan kasasi ditolak. Berarti tanggal 26 Februari itu, tanggal 25 kami setelah mendapatkan bukti online, kami sudah bersurat kemana-mana, ke KPU, ke Bawaslu, ke seluruh instansi terkait, ke OTDA, ke Mendagri. Oke, tanggal 25 pemohon bersurat. Ya, kami. Saya langsung yang bersurat pemohon atau prinsipal pemohon nih? Prinsipal ini bersurat atau pasangan calon yang sebelumnya yang mengikuti pilkada ini. Yang ajukan permohonan siapa? Yang permohonan bersurat itu dari lawyernya. Oh, dari lawyernya. Iya. Lawyer ini dia atas nama siapa? Mendapat kuasa dari siapa? Dari Bapak Hendra Joni dan Pak Hamdanus. Nah, Pak Hendra Joni ini siapa nih? Calon nomor 2. Pasangan calon nomor 2. Nomor urut 2. Nomor 2 apa nomor 1, nomor Bu? 1. Minta maaf. Nah, oke. Ibu tahu ada berapa pasangan calon kemarin? Ada 3, Pak. Ada 3 pasangan. Iya. Nah, dari 3 itu yang mengajukan surat ini memberi kuasa kepada tadi kuasa hukum siapa namanya? Heni Handayani dan bukan, sebelumnya Bu Heni yang bersurat emang Bu Heni juga? Iya, saya yang bersurat. Iya. Jadi Bu Heni ini mendapat kuasa dari pasangan calon nomor 1. Nomor 1. Kemudian sudah dilakukan persuratan kepada misalnya KPU, Bawaslu. Sudah diterima, ada buktinya juga. Itu diterima tanggal berapa, Bu? Tanggal 25 juga, karena saya langsung datang sendiri ke sana. Ke KPU di pesisir selatan atau ke KPU pusat? Oh, KPU pusat. Ya. Apa isi suratnya? Minta dibatalkan atau? Isi suratnya karena sudah ada bukti online, maka minta dibatalkan pelantikannya, minta ditunda, Pak. Oh, jadi surat itu dasarnya karena hanya bukti online. Bukti online. Tapi petikannya belum.
petikannya belum, karena bukti online itu di situ tertulis di bawahnya sama dengan adalah sama dengan yang ada di sidang gitu. Jadi benar-benar ditolaknya itu sama dengan yang sudah disidangkan. Jadi persis karena bukti online itu resmi dari Mahkamah Agung. Oke. Nah, pada waktu itu saudara menerima kuasa dan mengajukan surat ke KPU Pusat ya? Siap, Yang Mulia. Lalu diterima langsung pada hari itu? Iya. Kemudian ke Bawaslu juga? Ke Bawaslu juga. Ke Bawaslu juga. Bawaslu Pusat atau Bawaslu di provinsi atau kabupaten? Bawaslu Pusat. Bawaslu Pusat. Iya. Diterima hari itu juga? Hari itu juga. Oke. Lalu sudah tahu ada prosesnya? Sudah ke Otda juga, ke Mendagri juga. Mendagri kapan suratnya? Sama tanggal 25 juga. Tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu semua ke KPU, Semua Bawaslu, ke Mendagri. Mendagri. Langsung Mendagri atau ke lewat Dirjen Oddanya? Langsung ke Mendagri dan Dirjen Otda juga. Sisinya atau suratnya ke Mendagri tapi diserahkan ke Dirjen Odda? Di Kemendagri juga di bagian persuratannya juga, ke Dirjen Oddanya di bagian persuratannya juga. Langsung bertemu dengan Dirjen Oddanya. Oh, bertemu Dirjennya? Iya, langsung. Pada hari itu juga? Pada hari itu juga. Apa pesan Pak Dirjen pada waktu pertemuan itu? Pesan Pak Dirjen ya, karena di sini beliau hanya meneruskan perintahnya KPU ya, gitu. Meneruskan? Iya. Ibu tahu nggak SK Mendagri untuk pelantikan bupati atau wali kota di Sumatera Selatan itu tanggal berapa? Tanggal 26 Yang Mulia. Coba dilihat dulu Bu, tanggalnya. Pelantikannya 26, tapi tanggal SK-nya tanggal berapa Nomor Bu? 30 PL 027 PU 1330 KPU Kabupaten 2021. Bukan, Ibu coba lihat SK Mendagri dari Pak Tito Karnavian itu tanggal berapa SK-nya itu keluar? SK-nya kalau pengantarnya tanggal 25. Oke, SK-nya? SK-nya tanggal 24 Februari 2001. Tanggal 24 kan? Ya. Tapi pada waktu itu minta ada permohonan supaya itu tidak dilantik tanggal 26 itu. Supaya ditunda. SK-nya sudah ada ya? Sudah. Ada langkah lain selain ke MK oleh pemohon? Ya saya tidak mau mengarahkan harus ke mana, tapi ada langkah yang lain selain ke MK? Sebentar izin Yang Mulia, sebagai tambahan, saya selaku prinsipal walaupun nanti legal standingnya tergantung dari Majelis Hakim Yang Mulia, karena ini perlu saya sampaikan juga, di mana sebuah proses kasasi yang kami lihat ini sangat melanggar aturan, di mana proses kasasi ini, berkas ini sudah dikirim oleh pengadilan pengaju 17 Juni 2020 ke Mahkamah Agung. Mas, maskernya dipakai Pak? Iya Pak. Kita masih tetap bisa Izin, dengar Pak, suaranya. Izin. Nanti 17 kasihan Juni Bu Heni itu 2020 berkas dikirim oleh Panitra Mahkamah Agung, Panitra Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung. Tanggal 29 Juni berkas diterima di Mahkamah Agung. Tanggal 29 Juni 2020 berkas sudah diterima di Panitraan Mahkamah Agung. Nah, kami kena memantau itu. Berkas ini tidak diproses sebagaimana diatur oleh KUHP. Mengapa? Melanggar pasal 250, baik ayat 1 sampai ayat 5. Sehingga berkas ini diregistrasi 5 Januari 2021. Sehingga ada berkas ini disimpan di situ. Diregistrasi 5 Januari 2001, didistribusi 26 Januari 2021, di sidang 24 Februari 2021, di input online 25 Februari 2001, yang bersangkutan dilantik 26 Februari 2001. Jadi ini saya melihat sebuah proses kasasi yang nyata-nyata melanggar aturan KUHP yang seharusnya itu dipatuhi. Demikian. Oke, kami tidak berwenang untuk menilai proses di MA ya. Itu ranah yang berbeda ya, kami tidak akan masuk ke sana. Itu silakan hak masyarakat untuk menilainya, tapi kami tidak akan ke sana. Karena yang saya fokus tadi adalah SK Mendagrinya kapan,
kemudian sepengetahuan pemohon terkait dengan putusan MA ini kapan, kemudian prosesnya. Kalau saya dengar rangkaian cerita tadi, bahwa prosesnya 25 ya, SK-nya kan sudah 24. Ada niat baik masyarakat terkait dengan situasi kasus ini, dengan harapan bisa dibatalkan. SK-nya kan sudah diturunkan ya. Ya, ada memang asas up-ovo dan sebagainya terkait dengan kalau misalnya belum dilantik, tetapi kita tidak masuk ke situ, itu bukan ranah MK di situ. Nah, ini yang kami perlu kejelasan supaya pemohon juga mengerti ya, bahwa pada pemohon berpandangan bahwa itu sudah terpidana, itu pandangan pemohon ya, tetapi regulasi ini sebenarnya jelas. Tadi pemohon mengatakan berharap MK sebagai positif legislator. Nanti DPR Presiden marah nih, MK ambil alih kewenangan itu. Dalam hal-hal tertentu boleh ya, tetapi kewenangan itu pada DPR dan Presiden terkait dengan membentuk undang-undang. Kecuali misalnya ada kevakuman seperti dalam permohonan ini bisa. Tetapi ini kan sebenarnya karena pemahaman pemohon seolah-olah sudah terpidana, itu yang kemudian merasa bahwa ini ada kevakuman hukum ya. Ini perlu supaya, karena ini sidang ini terbuka untuk umum, biar masyarakat juga tahu pemahaman yang benar seperti apa nanti ya. Saya kira untuk sementara cukup, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Sekarang saya lanjutkan, saya juga akan meminta penjelasan, klarifikasi baik kepada pemohon maupun kepada pihak termohon ya. Pihak termohon itu menetapkan pasangan calon kapan? Izin Yang Mulia, penetapan pasangan calon itu ditetapkan oleh termohon ketika menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon. Kapan itu? 23 September 2020 ya Mulia. 23 September 2020. Benar ya. Apakah pada waktu itu tahu kalau ada kasus pidana yang menyangkut salah satu pasangan calon yang ditetapkan? Iya. KPU sudah melakukan klarifikasi ke beberapa instansi dan sudah mendapatkan informasi, tapi masih dalam status pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung pada waktu SK penetapan pasangan itu calon sudah ini. Putusan pengadilan negeri dan kemudian sudah ada putusan pengadilan tinggi di Padang. Benar Yang Mulia. Oke, tapi belum inkrah. Belum Yang Mulia. Karena putusannya kasasi kapan menurut KPU? 24 Februari 2021. 24 Februari 2021. Anda menetapkannya pada September 2020 ya? Benar Yang Mulia. Berarti Anda menetapkan waktu itu pasangan calon yang namanya Pak Rusma itu masih berstatus tersangka ya berarti ya? Benar Yang Mulia. Belum terpidana? Belum terpidana. Belum inkrah kan? Belum Yang Mulia. Jadi masih tetap mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon? Benar Yang Mulia. Oke. Kemudian Anda sekarang mengetahui putusan Mahkamah Agung kapan itu? 24 Februari? Iya benar Yang Mulia. Itu pun juga dari permohonan pemohon sebenarnya. Oke. Ya ini saya pegang tapi atau tekniknya saya tidak tahu ya nanti kan Ini ada bukti yang diajukan oleh pemohon P5. P5 itu begini. Ternyata kasasi itu masuk ke Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2021. Kemudian berkas itu didistribusikan oleh panitera di Mahkamah Agung, panitera pengganti kepada 3 orang hakim untuk diperiksa. Didistribusikan pada tanggal 26 Januari 2021. Ya. Terus kemudian di situ statusnya sudah diputus. Kapan diputus? Putusan itu 24 Februari 2021. Jadi apa yang dikatakan termohon betul
bahwa termohon belum melihat pada waktu penetapan pasangan calon yang bersangkutan belum berstatus terpidana, gitu ya toh? Benar yang mulia. Oke, ini fakta yang ada berdasarkan bukti, malah bukti ini yang mengajukan adalah pemohon. Ya, jadi mohon untuk dipelajari kembali, Bu Heni, apa yang dimaksud dengan terpidana, apa yang dimaksud dengan terdakwa. Ya, Anda mengatakan bahwa sejak pengadilan negeri itu sudah terpidana, padahal putusan itu tadi Pak Daniel, saya dan Pak Manahan juga sudah menyampaikan yang namanya proses peradilan itu ada asas hukum praduga tak bersalah. Kalau belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah, berarti yang bersangkutan dianggap tidak bersalah. Nah, KPU itu menganggap yang namanya Pak Rusma ini belum bersalah, sehingga dia masih mempunyai hak sebagai warga negara untuk ditetapkan menjadi pasangan calon. Kan gitu ya termohon ya, Bawaslu tahu gitu, betul itu? Yang mulia, kita mengikuti lakukan pengawasannya. Oke. Izin yang mulia, tanggal 24 Februari MA kasasi putus. Berarti sejak di PT, sejak Juni, Dr. Andes Rusmayul Anwar sudah berstatus terpidana karena kasasinya ditolak. Duh, iya. Ini coba pelajari hukum lagi, asas hukum lagi. Sedikit. Ya, gimana? Ya. Sepanjang ada upaya hukum bagi sebuah putusan dalam pengadilan itu tentu kembali ke terdakwa, karena saat dia mengajukan upaya hukum, itu penafsiran hukum Anda ya, tapi nanti kita yang menilai yang mana. Jadi pengadilan makanya negeri, saya bilang begini, stop. Siap. Ya, makanya silahkan Anda berpendapat begitu. Silahkan Anda berpendapat kayak apa, Bawaslu bagaimana, nanti hakimlah yang menilai. Makanya tadi saya pesan, Bu Heni tolong dipelajari kapan inkrahnya seseorang dinyatakan itu. Pelajari lagi asas-asas hukum. Ya. Ini pengetahuan hukum yang umum sebetulnya. Ya. Baik, kalau begitu kita sudah mencoba untuk meminta klarifikasi, jadi ada hal-hal yang harus semuanya sudah nanti terungkap pada persidangan dan mahkamahlah yang akan menilai, ya. Baik, kalau begitu begini, saudara pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P35. Betul? Dihidupkan biar terekam. Dihidupkan itunya, mic-nya. Betul sekali yang mulia. Betul, tapi ini ada masalah. P4, P6, P8, P10, P11, P13, daftar alat bukti tidak sesuai dengan bukti fisiknya, yang dipakai bukti fisiknya. Bukti fisiknya sudah saya berikan dan sudah ada tanda terima sesuai dengan yang saya berikan yang mulia. Enggak, maksudnya setelah diverifikasi, ya, itu ternyata daftar alat bukti tidak sesuai dengan alat buktinya. Jadi daftar alat bukti mengatakan A, tapi bukti fisiknya ternyata B. Gitu loh. Daftarnya mengatakan P1 ini P4 sama dengan A. Itu daftar buktinya. Tapi setelah dicek di sini, P4 itu bukan A tapi B. Izin yang mulia, waktu penerimaan alat bukti itu ada petugasnya juga dan sudah diperiksa yang mulia. Izin, semua sudah sesuai yang mulia. Enggak sesuai, ini sudah dicek ini loh. Maju sini, coba maju sini. Gimana kamu itu kok betul ini, bagus ini, kedepannya bagus, Anda seorang advokat tapi ngeyelan. Bagus itu. Mic-nya tolong. Cek ini, daftarnya ini, ya kan ini daftarnya. Bukti fisiknya ini, coba. Cocokkan, Mbak? Cocok nggak?
kalau di sana itu ngeceknya cuman ini sudah di apa namanya? Sudah dilekes apa belum? Kalau sudah dilekes, sudah. Izin Yang Mulia, ini ininya saya ada buktinya di HP ada yang waktu draftnya itu. Enggak, ini loh. Anda itu membuat daftar alat bukti ini kan? Ya, maksudnya ini kan? Ini daftar alat bukti. Asli. Ini Anda menyatakan P4. Ini P4. P4 itu berupa apa di sini? Ternyata nggak sama antara keterangan yang di sini dengan ini, gitu loh. Izin Yang Mulia, ini bukan yang ini punya saya ada alat bukti ini. Mana? Ini Bukti, daftar buktinya bawa sini. iya sebentar. Contoh lagi, contoh yang lain lagi. Yang P berapa itu diambilkan? Apa, Bu? Alat bukti yang kemarin aku kasih. Yang mana? Daftar alat bukti. Enggak ada berita. Ada? Nggak dikasih ya? Enggak. Ada perubahan? Daftar alat buktinya saya punya di pas yang saya taruh di loker kalkulasi saya. Ini kan daftar bukti. Yang Anda sampaikan daftar buktinya itu ini alat buktinya. Setelah dicocokkan, ini beda dengan apa yang ada di sini. Itu loh. P4 sama. Mestinya kan judulnya ini masuk di sini. Tapi ini ternyata beda. Kalau memang seperti ini, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki Yang Mulia. Ya kalau begitu begini, ya begitu. Saudara mengakui begitu, enggak ada masalah. Silakan duduk. Jadi begini, pada kesempatan sidang kali ini, ya, ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki setelah ini, gitu loh, ya. Siap Yang Saudara Mulia. mengajukan B bukti P1 sampai dengan P35. Untuk P4, P6, P8, P10, P11, dan P33, ini karena nggak cocok, silahkan nanti diperbaiki supaya dicocokkan, gitu kan? Nanti Anda menghubungi ke panitraan, gitu, jangan ngeyel. Siap Yang Mulia. Nah iya, kalau gitu kan enak. Tapi bagus Anda itu, nanti karirnya di bidang advokat bagus. Anda pejuang itu berarti. Ngeyelan, itu modal bagus itu. Jadi saya sudah pengalaman jadi hakim, kalau ada yang begitu itu bagus. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Siap. Semoga sukses nanti. Terima kasih Yang Mulia. Jadi yang saya sahkan P1 sampai dengan P35 kecuali P4, P6, P8, P10, P11 dan P33 akan disesuaikan. Nanti daftar buktinya disesuaikan dengan bukti fisiknya. Gitu ya? Siap Yang Mulia. Ya, disahkan. Enak gitu, tapi bagus modalnya tadi. Ya, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang pada pagi hari ini ya sudah cukup. Kemudian sidang akan ditunda sampai hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 9 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan keterangan Bawaslu ya dan mengesahkan alat buktinya. Pada persidangan ini tidak ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari para pihak ya. Karena agenda atau jadwal untuk menjadi pihak terkait sudah lewat, jadi tidak ada
Ya. Baik, saya ulangi kembali, persidangan yang akan datang ditunda sampai hari Senin 29 Maret 2021 pukul 9.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. Juga termasuk nanti yang diperbaiki itu ya. Baik, ada izin yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Untuk masalah misalnya beliau diberikan kuasa oleh Bapak Hendra Joni dan Pak Hamdanus, bisa ditambahkan sebagai alat bukti yang mulia? Ya, terserah saudara akan menambahkan apapun, nanti akan kita terima dan akan kita nilai. Terima kasih yang mulia. Baik, ada termohon? Cukup? Baik, Bawaslu cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 136 PHP Bupati 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.